1. Kaidah penulisan huruf alif. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan ini, mari kita membahas masalah penulisan alif. Huruf alif yang dimaksud adalah alif layyinah, alif sukun atau mati yang terletak setelah harokat fathah atau bunyi A. Huruf alif ini kadang-kadang ditulis dengan alif tegak titik ke 1 dan kadang-kadang ditulis dengan alif bengkok, alif maksurah titik 3 titik 135. Disebut alif tegak karena dalam tulisan Arab biasa berwujud seperti tongkat tegak, dan disebut alif maksurah atau alif bengkok karena memang bentuknya bengkok ke bawah, yaitu huruf ya tanpa titik. Huruf ya itu seharusnya dengan 2 titik, tapi ini ditulis tanpa titik. Dalam huruf belajar dirumuskan dengan titik 135. A. Penulisan huruf alif di tengah kata. Huruf alif ditinjau dari tempatnya, maka ada yang ditulis di tengah kata dan ada yang ditulis di akhir kata. Untuk huruf alif yang terletak di tengah kata, ditulis dengan alif tegak titik ke 1. Baik itu alif yang asli maupun alif yang bukan asli. 1. Huruf alif asli adalah huruf itu memang berada dalam kata itu. Contoh, ba'a, qola, ba'a, ba alif ain. Ini huruf alif memang sudah berada di tengah kata ini. Begitu pula qola, qaf alif lam. Ini juga alif asli berada dalam kata ini. Maka ini ditulis dengan alif tegak titik ke 1. 2. Huruf alif yang bukan asli, contohnya yashahu, waduhaha. Yashahu itu berasal dari kata khosya, yahsha. Yahsha, huruf alif pada yahsha tidak ditulis dengan alif tegak titik ke 1, tetapi ditulis dengan alif maksurah titik 135. Setelah disambungkan dengan hak dhamir, maka menjadi yahshahu. Maka posisi alif menjadi di tengah kata, walaupun tidak asli. Maka ini ditulis dengan alif tegak titik ke 1. Begitu pula dalam kata wadduhaha. Wadduha ini juga tidak ditulis dengan alif tegak titik ke 1, tapi ditulis dengan alif maksurah, alif bengkok titik 135. Karena bersambung dengan ha, maka menjadi wadduhaha. Maka alif terletak di tengah kata dan ditulis dengan alif tegak titik ke 1. B. Penulisan huruf alif di akhir kata. Huruf alif di akhir kata itu kadang-kadang ditulis dengan huruf alif tegak titik ke 1 dan kadang-kadang ditulis dengan huruf alif bengkok, alif maksurah titik 135. 1. Huruf alif di akhir kata yang ditulis dengan alif tegak titik ke 1 itu ada beberapa tempat. A. Pada huruf. Semua huruf yang berakhir dengan huruf alif, maka ditulis dengan alif tegak titik ke 1. Contohnya, kala, idza, ma. Dikecualikan dari penulisan ini adalah 4 kata, yaitu bala, ila, ala, dan hatta. Dalam 4 kata ini ditulis dengan alif bengkok, alif maksurah titik 135. Selama tidak bersambung dengan ma istifhamiyah, ma sebagai kata tanya. Apabila bersambung dengan ma istifhamiyah, maka ditulis dengan alif tegak titik ke 1 dan huruf alif pada ma dihapuskan. Sehingga penulisannya menjadi ilama. Hamzah 3 4 kasroh, lam alif mim fathah. Alama, ain fathah, lam alif mim fathah. Hatta ma, ha fathah tasdid ta alif mim fathah. B. Dalam isim mabni. Semua isim mabni ditulis dengan alif tegak titik ke 1. Contohnya, qulna, hada, ana. Qulna adalah
Na isim dhamir. Kemudian hada ini sebagai isim isyarah. Dan ana ini juga isim dhamir. Kesemuanya ditulis dengan alif tegak titik ke satu. Kecuali 4 kata, yaitu anna, mata, ula, dan al-ula. Keempat kata ini ditulis dengan alif maksurah titik 135. C. Dalam kata-kata asing, bukan kata bahasa Arab, tetapi termasuk kata-kata ajam. Contohnya Indonesia, Amerika, Ratna. Ini tulis dengan alif tegak titik ke satu. Dikecualikan dari tulisan ini adalah 4 kata, yaitu Musa, Aisyah, Bukhara, dan Kisra. 4 kata ini ditulis dengan alif maksurah titik 135. D. Huruf alif yang terdapat pada kata yang terdiri dari 3 huruf, baik itu fi'il maupun isim. Contoh, ngada, al-aso. Huruf alif di sini berasal dari huruf wawu, maka dituliskan alif tegak titik ke 1. Huruf alif di akhir kata yang terletak setelah huruf ya. Contoh, ad-dunya, saja ya. Diketahuikan dari ini adalah untuk alam, yaitu nama. Contoh, Yahya. 2. Penulisan huruf alif di akhir kata yang ditulis dengan alif maksurah atau alif bengkok titik 135. Ini ada 3 tempat. A. Pada semua kata yang dikecualikan dari penulisan alif di akhir kata yang ditulis dengan alif tegak titik ke 1, yaitu 4 huruf, bala, ila, wala, dan hatta, selama tidak bersambung dengan ma istifhamiyah. Dalam isim mabni, 4 kata isim mabni yaitu anna, ha, mata, ula, dan al-ula. Dan dalam 4 kata-kata asing atau kata ajam bukan bahasa Arab, yaitu Musa, Isa, Bukhara, dan Kisra. B. Dalam kata yang terdiri dari 3 huruf, baik fi'il maupun isim, baik kata kerja maupun kata benda. Contohnya sa'a, al-fata. Sa'a itu fi'il 3 huruf, maka alif ditulis dengan alif maksurah titik 135. Al-aso, aso 3 huruf mendapat awalan alif lam ta'rif, maka ini juga ditulis dengan alif maksurah titik 135. C. Huruf alif yang merupakan huruf keempat atau lebih, baik dari fi'il maupun isim. Contohnya a'ta, ini huruf keempat daripada fi'il, maka ditulis dengan alif maksurah titik 135. Istofa adalah huruf kelima dari fi'il juga, maka ini ditulis dengan alif maksurah titik 135. Al-mu'ta, ini adalah huruf keempat dari isim atau kata benda, maka ditulis dengan alif maksurah titik 135. Dan Mustafa, ini adalah huruf alif di akhir kata sebagai huruf yang kelima, maka ditulis dengan alif maksurah titik 135. Demikianlah pembahasan mengenai penulisan huruf alif baik di tengah maupun di akhir kata. Dan kami akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.